warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan lawasan semuanya. Bersama saya kembali Elok dari Lawasan Batik. Kita akan membahas tentang limbah batik. Mohon maaf yang pertama tadi keputus karena sinyal. Doakan semoga 60 menit ke depan kita lebih lancar. Dan narasumber kita malam ini seorang mahasiswi generasi muda Indonesia yang sangat membanggakan karena ketika kita semua sibuk membahas batik, keindahan motif, keindahan makna dan filosofinya, ternyata ada yang mengingatkan saya bahwa jangan lupa Melo, ternyata batik itu juga menyimpan sebuah PR, yakni limbah batik. Nah, beasiswa di Belanda ini bernama Mbak Rina Febriani. Baiknya kita segera saja invite karena supaya kita bisa langsung tanya jawab. Yang punya pertanyaan, yang punya sesuatu yang mesti disampaikan, mau diskusi, monggo. Saya coba invite sebentar. Semoga sinyalnya lancar. Sebentar ya. Ya, kita tunggu dulu sambungan dengan Mbak Rina dari Belanda yang sedang menembus tadi di sana. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak? Baik. Wah, sudah seger ya. Sudah. Masih sore. Oh, sudah. Berarti saya yang ngantuk nih ya. Yang terancam ngantuk saya nih, Mbak. Belanda jam berapa, Mbak? Jam 3 ya? Jam 3 sore ya, Mbak. Oke. Apa masih di kampus, Mbak? Iya, ini di kampus. Nebeng di kampus. Mohon maaf, kita numpang sebentar, 60 menit. Numpang kok 60 menit ya, lama ya berarti ya. Nah, apa, Mbak? Ini lebih ke sharing kan, Mbak? Soalnya aku kayak masih balita gitu loh, Mbak. Di batik-batik ini orang baru mulai. Jangan khawatir, sebalita-balitanya seorang calon dokter mah kita masih butuh ilmunya. Berat ya, Mbak? Oh, oke. Kita bikin ringan, kita bikin asik, ya kan? Sudah janji, baik. Iya. Saya opening sebentar ya, Mbak Rina ya. Ya. Jadi kawan-kawan, tamu kita malam ini narasumber kita seorang beasiswa Belanda, namanya Mbak Rina Febriani. S1-nya di Biologi Unpad ke Mbak? Konsentrasi Biologi Lingkungan, bener ya? Iya, Kemudian betul. semuanya ilmu lingkungan Unpad juga, tapi double degree sama 20 Mbak nih membacanya? Twente, Mbak. Twente University Belanda, dan sekarang sedang penelitian untuk S3-nya di Institute for Science in Society Radboud University Belanda juga. Waduh. Iya. Gak main-main. Mbak, pusing ya? Mbak, ralat beasiswanya pakai LPDP, Mbak, beasiswa Indonesia. Aku pasti mengabdi, Oke. Bukan orang Belanda yang bayarin, mohon maaf. LPDP loh, teman-teman. Jadi memang kita punya judul malam ini memang agak sedikit bersayap karena terus terang nih yang DM, yang WA saya itu mau nanya-nanya sama Mbak Rina tentang limbah, boleh nggak Mbak? Boleh. Kalau tentang beasiswanya LPDP-nya boleh. Nanti saya coba tanya sama Mbak Rina gitu. Baik. Jadi kawan-kawan semuanya, itu tadi sekilas tentang Mbak Rina, Kak Rina, karena ini masih muda. Jadi kebetulan kalau usia dirahasiakan, oke lah ya. Yang penting ilmunya nggak dirahasiain. Mbak Rina, kita sebelum membahas tentang limbah batik ya. Sebenarnya yang paling ada Arum Chandra, Kak Rina idolaku. Waduh, baru berapa menit ini udah fansnya udah muncul. Monggo turunkan ekspektasi. Silakan, siap-siap yang mau tanya. Saya coba ngobrol dulu buat pemanasan.
karena kita juga terus terang meraba-raba ya. Kalau membahas tentang limbah itu sejujurnya pun saya juga untuk memulainya pun saya juga aduh jangan-jangan salah nih saya mulainya gitu istilahnya. Sebenarnya pengertian dari limbah itu apa Mbak? Artinya gini, sesuatu yang menurut kita berbahaya ternyata ternyata secara teori itu tidak berbahaya atau justru sebaliknya. Yang kita remehin, batik begitu begini, ternyata itu sesuatu yang perlu kita pikirin. Nah, kalau menurut Mbak Rina apa itu sebenarnya hakikatnya yang perlu kita ketahui tentang limbah? Monggo. Sebenarnya buat simpelnya limbah itu kalau diartiin kayak sisa dari suatu usaha Mbak. Jadi suatu usaha ataupun kegiatan itu pasti ada sisa-sisanya kan. Nah secara simpel itu limbah itu adalah sisa dari hasil kegiatan itu. Nah kalau untuk di batik sendiri kan limbahnya macam-macam ya Mbak ya, karena kan proses batik juga lumayan rumit. Nah ada beberapa limbah yang ada di situ. Terus sebenarnya kalau kita ngomongin limbah itu yang paling penting itu adalah si jenis limbah, kemudian zat limbahnya itu, zat yang terkandung dalam limbah, sama konsentrasinya. Betul kata Mbak Elok tadi, karena ketika konsentrasinya itu kecil, bisa jadi dia tidak membahayakan buat manusia atau buat makhluk hidup lain di lingkungan. Tapi ketika konsentrasinya sangat tinggi, itu bisa kemungkinan untuk memberikan dampak yang berbahaya bagi lingkungan, gitu Mbak. Kalau ini sejauh pengamatan Mbak Rina, kondisi perlimbahan batik di Indonesia ini apakah dia masuk kategori seperti apa dalam dunia perlimbahan? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin kondisinya, jadi kita harus ngebagi dulu Mbak. Jadi dari limbah batik ini ada beberapa jenis limbah. Yang pertama itu jenis limbah padat. Limbah padat ini kan dari proses mencanting menggunakan malam itu, karena saya fokusnya lebih ke batiknya batik tulis ya Mbak ya. Untuk batik yang lain saya tidak mendalami karena ngambilnya studi kasus untuk penelitian terkait limbah ini. Jadi hanya satu daerah saja yang saya cek untuk melihat hasil yang terjadi di lapangan. Kemudian yang pertama itu limbah padatan. Limbah padatan itu berupa dari hasil ketika ngelorot itu kan ada malam yang kemudian bergabung bersama air, kemudian nanti kan menghasilkan padatan-padatan tertentu. Nah, untuk yang limbah padat ini sebenarnya sudah dilakukan proses secara alami Mbak oleh para pengrajin batik. Jadi mereka itu sudah mulai melakukan recycle ataupun pendaur ulangan. Mengapa mereka sudah otomatis melakukan daur ulang? Baik sistemnya mereka melakukan daur ulang sendiri ataupun melakukan daur ulang melalui pihak ketiga. Karena mereka merasakan, saya masih bisa mendapatkan manfaat dari proses daur ulang ini, sehingga malam yang hasil sisa tadi bisa dipergunakan kembali. Itu kan mengurangi cost ataupun uang-uang yang harus digunakan untuk membeli bahan. Jadi proses untuk recycle dari limbah padat ini sudah berlangsung Mbak, dan itu tidak masalah yang saya cek di lapangan ya Mbak ya. Kemudian untuk limbah udara juga kebanyakan ini dari asap yang digunakan ketika mereka melakukan pengelorotan. Kebanyakan itu menggunakan kayu bakar kan ya Mbak ya, karena lebih murah kayu bakar. Asap yang dikeluarkan itu hanya pada ketika si kayu bakarnya belum menjadi bara. Jadi sebenarnya tidak begitu signifikan dan tidak dikeluhkan oleh beberapa pembatik. Kemudian pada proses pencantingan juga sebenarnya ada asap yang dihasilkan, tapi menurut hasil observasi di lapangan, kedua dari untuk limbah udara ini tidak begitu signifikan Mbak. Jadi maksudnya tidak mengganggu proses pembatikan itu sendiri. Terus beberapa pengrajin itu sudah mengetahui kiat-kiat yang kiat-kiatnya. Jadi kebanyakan misalnya proses ngelorot itu tidak dalam lingkungan yang tertutup, udara terbuka, sehingga proses keluar masuk udaranya sudah bagus. Lebih lancar sirkulasinya. Iya, sirkulasinya sudah lancar. Kemudian yang menjadi sedikit highlight di sini adalah ataupun yang harus digarisbawahi adalah limbah cair, Mbak. Karena tidak semua. Jadi saya itu melakukan case study di suatu desa di selatan Yogyakarta. Di sana itu ada beberapa grup pembatik dan tidak semua grup pembatik ini melakukan pengolahan terhadap limbah cairnya. Nah, kemudian kemarin kami mengambil beberapa sampel dari hasil pewarnaan. Pewarnaan yang kita ambil adalah pewarnaan naptol dan pewarnaan sol.
dari hasil itu beberapa parameter yang kita hitung, yang kita cek itu ternyata lebih daripada baku mutu Mbak. Dan itu yang mulai menjadi apa ya, kayak, hey ini udah lebih dari baku mutu, ayo kita cari solusinya kayak gimana sebenarnya, kayak gitu. Nah, sebenarnya juga dari masyarakat di sana itu sudah melakukan pengolahan Mbak. Jadi pengolahan limbahnya itu sudah dilakukan secara fisik. Seperti yang tadi limbah padatnya dipisahkan. Nah, terus satunya lagi itu beberapa grup ini sudah mendapat bantuan dari beberapa LSM untuk melakukan filter. Jadi kayak sangat simple, teknologinya sangat simple dengan menggunakan filter. Jadi ada 3 kolam bak filter. Terus filter yang pertama itu diisi injuk kerikil, kemudian hasil dari filter bak pertama masuk ke bak kedua. Setelah di filter bak kedua masuk ke bak ketiga, terus kemudian masuk ke dalam tanah. Nah, kemarin itu kita sempat mengambil sampel sebelum dimasukkan ke filter. Sayangnya karena tidak bisa mengambil karena sifatnya itu si filternya itu tertutup, Mbak. Itu yang sangat disayangkan. Jadi kita nggak bisa mengambil perbandingan dari setiap bak filternya itu. Jadi itu juga membuat kita bertanya-tanya kan, Mbak ya. Kira-kira kalau kayak gini berarti manajemennya kurang dong, jadi nggak bisa dicek ini kira-kira udah penuh belum ya, karena kan dibuka pun nggak bisa, kemarin itu seperti itu kondisi di lapangan. Nah, dari hasil itu tuh, karena kita tidak bisa mengambil produk yang sudah dilakukan filter Mbak, jadi kita mengambil air sumur warga di beberapa lokasi. Karena untuk, ini nggak bisa nih, kita harus cari cara lain untuk bisa ngedeteksi kira-kira air minumnya aman atau tidak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ternyata kalau hasil dari pengecekan air sumurnya itu masih alhamdulillah aman. Jadi beberapa parameter untuk air minum yang sehat itu masih di bawah baku mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang menjadi apa sih harus kita pikirkan kemudian itu lebih ke karena hanya beberapa grup pembatik yang memiliki IPA sistem simple ini Mbak, gimana dengan grup lain yang tidak memiliki IPAL ini, walaupun kemarin itu sempat melakukan komparasi gitu ya Mbak ya, coba dicek antara yang grup yang memiliki IPAL dan grup yang tidak memiliki IPAL. Namun karena ini tuh industri batik baru saja merayap naik lagi, nah sehingga untuk melakukan pewarnaan sendiri kita harus menunggu sekitar minimal 15 sampai 20 helai kain batik untuk bisa melakukan pewarnaan. Jadi karena terkendala terkendala juga sama waktu kayak gitu, sama lebih karena waktu, iya Mbak. Jadi dari lapangan sebenarnya lebih ke situ sih Mbak. Oke. Sorry ya, saya agak maju mundur. Sebelum, kan kita tahu ya, konsentrasi biologi lingkungan itu kan banyak itemnya gitu, banyak topiknya. Kok Mbak Rina milih limbah batik gitu, yang jadi indikatornya itu kira-kira tuh apa gitu? Ini teman-teman yang juga penasaran, kok zaman sekarang gitu ada anak muda neliti batik, tapi bukan batik, justru bukan dari sisi filosofi apa segala macam yang biasanya kebanyakan dibahas orang, ini kok limbahnya gitu. Nah, kenapa limbah batik Mbak Rina? Oh ya, jadi kenapa saya berangkat dengan limbah batik itu karena saya sempat melihat kayak headline koran gitu Mbak. Jadi headline koran di salah satu sungai di Jawa Tengah yang bilang kalau batik itu menjadi sumber limbah. Jadi kayak suspek sumber limbah utama di sungai itu adalah batik. Nah, karena background saya ilmu lingkungan dan karena memang bidang saya waktu pas riset di Bandung itu lebih ke arah tekstil, kayak limbah tekstil, itu kayak nge-trigger gitu loh, batik ternyata gitu ya, emang batik tuh apa, emang batik tuh kayak gimana, saya tuh nggak tahu apa-apa tentang batik, jadi benar-benar, memangnya tadi saya masih bilang, saya masih balita, karena masih meraba-raba, oh gitu, teknik-teknik batik seperti apa, kayak gitu Mbak. Jadi setelah saya cek di lapangan, ternyata bukan industri batik tulis ataupun batik tradisional yang disebut-sebutkan sebagai suspek di suatu daerah tersebut. Setelah dicek-cek itu lebih kayak produksi tekstil printing gitu ya Mbak ya, printing dengan motif batik. Nah, habis dari situ saya mulai tertarik dengan kalau kayak gini sebenarnya batik itu apa. Saya juga belajar Mbak, mulai belajar filosofinya apa. Saya baru tahu kalau batik itu ada meaningnya. Masih balita. Oke. Ya, awalnya kayak gitu. Terus saya mengajukan proposal
ke supervisor tentang batik. Ada batik dan antibiotik, tapi mungkin batik ini karena ada culture, terus ada tradisinya, ada sejarahnya, dan itu menjadi menarik bagi supervisor saya juga. Jadi ya, gitu. Terus karena pembiayaannya dari Indonesia ya, jadi semua hasil penelitian ini nanti milik Indonesia. Itu juga yang membuat saya makin semangat kali ya untuk mengerjakannya. Luar biasa. Itu bulan Agustus gitu ya, jadi nasionalismenya lagi tinggi Juga Mbak. gitu. Keren. Itu teman-teman kalau ada yang penasaran kenapa kok Mbak Rina repot-repot mikirin limbah, udah gitu limbah batik lagi. Dan juga bisa jadi bisa jadi inspirasi teman-teman, ternyata bersama batik pun juga bisa mengantarkan kita sekalian untuk dapat beasiswa even ke Belanda sekalipun sama batik ya Mbak ya, kan kita nggak nyangka batik ternyata mengantarkan Mbak Rina ke calon S3 dari Red Dot gitu. Oke. Nah sebenarnya Mbak Rina kalau dibilang limbah, memang limbah itu kan selalu kita asumsinya adalah bahaya ya, artinya itu sesuatu yang memang harus kita olah supaya menjadi konsentrasinya menjadi aman gitu. Memang akan ada sampah, akan ada hasil buangan, tetapi kan sejauh mana membahayakannya gitu. Nah, kalau kategori batik ini limbahnya itu seperti apa, Mbak? Maksud saya, kategori limbah. Bahayanya itu apa gitu? Iya. Jadi limbah itu kan nantinya ada pengkategoriannya Mbak ya, menjadi limbah B3 ataupun limbah non B3. Nah, untuk limbah B3 ini adalah limbah berbahaya dan bahan berbahaya dan beracun. Nah, limbah B3 ini nanti akan dibagi dua lagi Mbak pengkategoriannya. Jadi ada limbah B3 yang sifatnya akut, ada juga limbah B3 yang sifatnya kronis. Kalau yang akut itu misalnya hari ini Mbak kena limbahnya terus langsung efeknya gatal-gatal gitu. Gatal-gatal, kalau enggak tiba-tiba nafas berat, itu yang benar-benar langsung sifatnya akut. Ada juga yang sifatnya kronis, limbah B3 ini Mbak. Nah, limbah yang B3 sifatnya kronis ini justru yang berbahaya menurut saya ya, karena diam-diam menghanyutkan Mbak. Jadi nggak ada apa-apa, kayak biasa aja, tapi tiba-tiba suatu waktu akan terasa. Jadi kayak efeknya itu akan dirasakan dalam waktu jangka panjang. Nah beberapa jadi ini saya kan berdasarkan hasil riset di lapangan ya Mbak ya. Kalau berdasarkan hasil riset di lapangan ini termasuk yang B3 sebenarnya kalau untuk limbah batik itu, karena beberapa hasil pengujian baku mutu terhadap limbahnya itu sudah melebihi batas normal sehingga dibutuhkan semacam pengolahan terlebih dahulu sebelum dilepaskan ke alam. Oke, jadi bisa dibilang kalau semakin menggunakan bahan pewarna yang alami, maka kemudian konsentrasinya semakin tidak berbahaya atau semakin lebih bersahabat gitu, Mbak. Artinya kan tadi misalnya limbah tekstil bermotif batik, kemudian limbah katakanlah batik cap, kemudian batik tulis, kemudian pewarnanya pewarna kimia dan pewarna alam. Jadi ada grade-nya kan, Mbak. Maksudnya kita tidak pukul rata semua bahwa limbah batik itu kemudian akan berbahaya. Oke. Di hasil di lapangan pun juga yang banyak Mbak Rina temui lebih kepada industri batik atau pengrajin batik yang menggunakan bahan pewarna alami atau kimia, Mbak, ketika penelitian kemarin? Ketika kasus yang saya lakukan di lapangan kemarin itu, kebanyakan yang saya temui di lapangan itu kebanyakan mereka menggunakan sintetis, Mbak. Okay. Sayangnya banyak yang sintetis. Ketika ditanya lebih lanjut, Ibu apakah dulu pernah melakukan pewarnaan berdasarkan dari warna alam? Beberapa grup pembatik menyebutkan bahwa mereka sebelumnya melakukan pewarnaan dari bahan alam, Mbak. Tapi karena permintaan konsumen yang tinggi akan warna-warna tertentu yang sulit dilakukan dengan warna alam gitu. Jadi beberapa penelitian kan sebenarnya menganjurkan untuk ya udah sih ganti aja pewarnanya jadi pewarna alam. Tapi ternyata nggak semudah itu juga, karena kan pewarna alam dari segi limbah mungkin lebih sehat atau lebih tidak berbahaya. Iya. Tidak berbahaya, Mbak. Tapi kalau dari efisiensi waktu itu cukup signifikan sekali bedanya. Dari segi air juga sebenarnya kalau menggunakan teknik alam itu lebih bisa menghemat. Tapi ya dari efisiensi waktu itu lumayan sangat-sangat, dampaknya itu sangat besar sekali bagi para pembatik, pengrajin batik gitu. Oke.
Jadi artinya semakin banyak pengrajin batik yang menggunakan pewarna alam, artinya kondisi ancaman terhadap limbah batik itu bisa adanya penurunan. Iya, ya idealnya seperti itu sih Mbak. Nah, tapinya kemarin bukan tapinya ya, tapi kemarin itu jadi penelitian saya itu ada penelitian tentang lingkungannya, ada capaian tentang lingkungannya, ada juga kita menanyakan ke konsumen kira-kira jenis batik seperti apa yang mereka suka. Ada Iya, suatu poin yang saya tanyakan, apakah menurut mereka bahan pewarna itu penting atau tidak ketika mereka mau membeli batik. Nah, betul. terus ternyata kebanyakan sebanyak 43% saja Mbak yang menyebutkan bahwa pewarna ini menjadi penting. Nah, Oke, dari 43% itu hanya 33 orang yang mengatakan bahwa oke, aku biasa membeli yang pewarna alam, dan sisanya itu memilih pewarna sintetis atau malah gabungan antara pewarna alam dan pewarna sintetis begitu. oke. Jadi artinya sebenarnya end user konsumen itu sebenarnya juga punya peran terhadap limbah ya. Semakin semakin selera itu semakin selera itu lebih menyukai warna alam, maka kemudian PR untuk limbah itu semakin bisa ada penurunan signifikan ya gitu kan Mbak ya? Berarti Iya ya. Mbak, jadi kayaknya kan gimana ya kalau kita mau menyalahkan semua ke produsennya juga kayaknya ya produsen juga gimana konsumennya kayak gitu. Jadi nggak bisa nyalahin full. Ini sih produsennya pakai pewarna sintetis kebanyakan, tapi kan ujung-ujungnya sebenarnya yang menggunakan itu ya kita lagi yang memilih menggunakan pewarna alam atau pewarna sintetis. Sebenarnya ada titik terang sih Mbak, karena udah mulai saya mikirnya malah awal-awalnya kayak apa ya? Bukan ekspektasi, mungkin hipotesisnya oh ini jangan-jangan kebanyakan orang-orang lebih milih warna yang sintetis karena kan karena saya mirroring ke diri saya sendiri, saya suka warna yang cerah-cerah, masih muda ceritanya kan ya, biar kelihatan muda. Iya, jadinya jadinya mikirnya oh mungkin banyak orang yang milih warna cerah deh. Kalau warna cerah kan kebanyakan bisa dimaksimalkan dengan warna sintetis. Tapi Betul. ketika melihat hasil itu, oh ternyata ada juga loh orang-orang yang benar-benar memilih harus warna alam untuk proses batik tulis yang mereka pilih itu. Oke, oke. Nah, tempo hari kan kita mau ngobrol begini kan Mbak Rina bilang, Mbak tunggu hasil penelitianku aja gitu kan. Maksudnya mungkin ada sampel apa segala macam yang mungkin supaya lebih enak kita ngobrolnya gitu. Nah, apa Mbak kira-kira yang bisa dibagi sama Mbak Rina dari hasil yang Mbak Rina tunggu itu yang paling signifikan buat teman-teman, mungkin pengrajin atau bahkan konsumen pecinta batik dari hasil penelitian Mbak Rina? Kalau untuk jadi kemarin kita melakukan penelitian terhadap konsumen untuk ngecek, jadi belum selesai sih Mbak apa sih analisisnya karena baru sebagian secara general aja. Jadi rata-rata itu para konsumen itu lebih memilih. Jadi kan saya melakukan ranking Mbak. Jadi kira-kira kalau konsumen batik itu ketika mereka beli batik apa sih yang dilihat? Apakah motifnya, apakah tekniknya, apakah desain atau apa? Nah Iya, mereka iya. itu dari penelitian sebelumnya itu saya mendapatkan hasil bahwa harga lah yang menjadi ranking pertama. Jadi mereka itu ngelihat dulu budget mereka berapa, baru beli berapa. Ternyata dari penelitian saya kemarin itu lebih ke desain batik itu seperti apa. Oke. Itu yang menjadi pilihan mereka pertama. Tapi sayangnya teknik teknik pembuatan batik itu tidak menjadi beberapa pilihan top 3 gitu loh Mbak. Dengan Oke, itu oke. kami berpendapat bahwa oh berarti banyak juga masyarakat yang belum mengerti sebenarnya batik itu apa sebenarnya. Jadi pengertian batik di masyarakat juga berbeda. Ada yang hanya memikirkan oh batik itu kain yang hanya motifnya saja dari batik. Ada juga yang sudah paham bahwa itu tuh harus sama tekniknya kayak gitu. Jadi si persepsi masyarakat akan batik itu memang benar-benar beragam begitu. Oke, oke, ya, saya nangkep. Berarti artinya, karena kan terus terang, saya juga tempo hari mikir gitu, kok Mbak Rina penelitiannya limbah, tapi kok eh, surveinya kok pola atau gaya membelanja batik gitu kan. Ternyata di sini kan rahasianya. Jadi kawan-kawan, Mbak Rina ini mikirnya beyond lebih lebih Itu agak sedikit maju dari yang kita pikirkan. Selama ini kan kita kalau mengkaji limbah itu kan kita selalu menghimbau pengrajinnya, pengusahanya pakai bahan-bahan yang begini begitu gitu kan. Tetapi kita lupa
ada juga salah satu kunci yang membuat perlimbahan batik itu juga bisa naik atau turun signifikan, ternyata pola pola belanja ya Mbak ya, selera ya. Oh, Iya, jadi salah satu yang dicek, kan kalau saya ini background-nya lebih ke ilmu lingkungan, Mbak. Kalau ilmu lingkungan itu lebih kayak nyari masalah, bukan bukan menawarkan solusi bentuk seperti apa, bukan apa ya, bukan menawarkan teknis solusi berupa teknologinya, tapi lebih oke. kayak mencari ini loh masalah yang terjadi di lapangan seperti apa, kayak gitu. Kalau terkait teknik teknologinya itu sebenarnya dari teman-teman peneliti UGM, terus Balai Besar Batik sudah menemukan Mbak banyak sekali opsi-opsi yang bisa digunakan. Tapi kendala ujungnya itu lebih ke biaya ya Mbak ya. Dan apa ya, awareness dari produsennya juga mungkin kenapa awareness-nya kurang ya karena mungkin mereka merasa belum mendapatkan keuntungan dengan melakukan upaya pengelolaan limbah tersebut. Oke. Jadi paling tidak malam ini kita ngobrol sama Mbak Rina itu kita jadi tahu bahwa apa di biologi lingkungan, di teknik untuk membicarakan masalah limbah itu ternyata sekedar untuk mengklarifikasi atau menyederhanakan suatu bisa memetakan suatu masalah itu ya lebih fokusnya Mbak Rina gitu ya. Tetapi kemudian teknologinya seperti apa, ditangkap seperti apa itu nanti ada satu sesi lagi yang khusus tentang itu. Baik, dan memang kemudian setelah ngobrol sama Mbak Rina kita jadi tahu ternyata limbah itu juga signifikan sama lifestyle-nya konsumen, awareness-nya. Kalau konsumen paham sama tentang alam, peduli, maka penurunan limbah secara signifikan bisa kita rasakan. Sebentar ya Mbak ya, ini ada yang mulai nanya, ini sama siapa ini, Mas atau Mbak ya, Live Fishing 23. Memang pewarna sintetis menariknya karena banyak macam ya, dan gonjreng ya, jadi kelihatannya tuh kayak mantep gitu. Tapi yang pewarna alam kelihatan eksklusif. Kembali lagi, pengetahuan batik sendiri belum banyak. Jadi orang sebatas tahu batik aja. Iya, sepakat. Mas atau Mbak ini di Live Fishing 23. Seperti yang katanya Mbak Rina tadi ya. Jadi pengetahuan tentang batik itu yang ternyata setelah sama Mbak Rina ditemukan masalahnya, oh ternyata gaya cara mengkonsumsi batik ini juga pengaruh gitu Mbak Rina ya. Iya, sejauh itu hasilnya kayak gitu sih Mbak. Saya juga kan waktu belum melakukan penelitian batik, mikirnya juga sama kebanyakan masyarakat mungkin. Oh, batik itu hanya motifnya saja. Kemudian untuk mengetahui limbahnya, saya harus tahu sejarahnya juga, harus tahu produksinya seperti apa, sama konsumennya juga. Makanya penelitiannya kemana-mana gitu jatuhnya. Oke. Terus ini ada Mbak di Widian. Sayang sekali ya, artinya masyarakat kita masih kurang paham atau bahkan kurang peduli dengan dampak lingkungan dari produk yang mereka gunakan. Tapi juga di lain sisi dari segi harga memang berbeda. Jadi cost yang biaya jadi ini memang kita masih condong ke harga juga sih. Iya Mbak. Baik. Jadi teman-teman semuanya, kawan lawasan, kita malam ini bisa dapat highlight dari Mbak Rina gitu. Pemahaman batik kita ternyata sekarang tidak hanya sebatas motif saja, kita juga ternyata mikirnya lebih jauh lagi gitu PR kita. Ini nih kalau warna yang kita pilih ini nanti dampaknya kayak apa, pewarna alam dampaknya seperti apa gitu. Baik. Terima kasih Mbak Rina. Lalu kemudian Mbak Rina, tadi dampaknya sudah, terus spesifikasi limbah batik itu apa? Pemahaman kita tentang limbah itu yang penting apa? Saran untuk teman-teman nih Mbak Rina. Kalau tadi kan mungkin lebih kepada konsumen ya. Jadi lifestyle-nya mungkin sedikit demi sedikit agak sedikit berubah, kemudian awareness-nya tentang pewarna batik itu mungkin juga kita mesti tingkatin gitu. Kalau untuk kawan-kawan pengrajin atau pengusaha itu enaknya bagaimana Mbak Rina? Waduh, berat ya Mbak? Oh gitu. Enggak, maksudnya based on ini penelitiannya Mbak Rina aja gitu. Kemarin ke desa ya kan pasti Mbak Rina pakai stay berapa minggu, berapa bulan di situ, otomatis kan bisa dapat apa yang itu nanti bisa dikupas ke tempat lain ya, betul, insight-nya apa, monggo Mbak.
Kalau dari kemarin hasil di lapangan itu Mbak, jadi benar-benar kerasa mungkin untuk pengrajin itu lebih ke awareness si pengrajinnya ya Mbak ya. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin lagi Mbak ke pengrajinnya. Mungkin karena kayak misalnya salah satu kan yang bisa dilakukan sekarang itu adalah kayak untuk meningkatkan teknologinya, lebih ke arah teknologi untuk pengolahan limbah. Karena kan kasarnya tadi konsumennya lebih memilih warna-warna terang. Jadi solusi yang bisa dilakukan sekarang adalah mengolah lebih lanjut dari si limbah batik itu, tidak hanya dengan melakukan filter secara fisik, tapi juga melakukan kayak pengolahan batik secara kimiawi. Nah, yang tadi saya sebutkan itu bahwa kayak opsi-opsi atau teknologi-teknologinya sudah ditemukan, Mbak. Tapi kan untuk pengrajin sendiri langsung mengimplementasikan si metode ini atau teknologi ini itu lumayan cukup berat. Karena contohnya aja satu alat kecilnya itu kalau nggak salah harganya sekitar lebih dari 50 juta. Sedangkan grup-grup pembatik, kebanyakan pembatik itu kan home industry ya Mbak ya. Jadi maksudnya untuk ukuran biaya segitu itu butuh effort yang lebih. Terus ya kemungkinan yang saya pikirkan itu sekarang ya bantuan dari beberapa pemerintah, bukan cuma pemerintah tapi mungkin LSM atau mungkin stakeholder lain yang bisa membantu bersama-sama untuk mencoba melakukan pilot project ataupun kira-kira dengan seperti ini apakah sudah oke. Setelah misalnya oke, baru kita melakukan yang lebih besar, kayak penelitian yang lebih besar. Jadi pertama-tama melakukan pilot project dulu, jika ternyata memang signifikan jumlah pengurangan kadar bahaya batiknya, baru kita melakukan project yang lebih besar lagi begitu. Oke. Tapi kemudian ketika Mbak Rina datang ke sebuah home industry, sebuah komunitas batik katakanlah begitu, ketika kemudian Mbak Rina meninggalkan tempat itu kan artinya ada PR gitu ya. Tetapi secara progres menurut Mbak Rina ini masih di ambang yang masih aman atau harus segera diatasi ini Mbak gitu. Kalau saya sih sebenarnya pribadi mikirnya gini Mbak, karena masih sedikit banget ya Mbak ya yang desa kemarin saya gunakan event yang sangat simple ini masih baru tiga grup kalau nggak salah. Nah, misalnya totalnya ada 12 grup, jadi sisanya itu benar-benar belum ada proses filter sama sekali. Sehingga menurut saya itu kita kayak nunggu bom waktu aja gitu Mbak. Takutnya ntar suatu waktu ada kayak permasalahan lingkungan yang terjadi. Bukan yang nakut-nakutin, tapi itu akan merupakan suatu dampak yang kemungkinan bisa muncul ke depannya. Karena salah satu zat yang terdeteksi di limbahnya itu adalah krom. Krom itu limbah yang merupakan logam berat Mbak. Dan itu sifatnya terakumulasi dalam badan. Jadi apalagi kalau misalnya limbahnya itu kebuang ke sungai, nah terus dimakan ikannya dimakan sama kita, itu bisa nempel masuk ke badan kita dan nggak keluar gitu. Nah itu efek yang ditakutkan begitu. Oke. Jadi menurut Mbak Rina, konsentrasi fokus kita seputar limbah batik itu cenderung lebih ke pewarna ya daripada ke malam atau materi-materi yang lain pendukung batik ya? Iya, karena sejauh ini yang berbahaya itu dari proses pewarnaannya Mbak. Kalau dari yang limbah padat yang malamnya tadi, mereka sudah merasakan, oh saya merasa diuntungkan dengan saya melakukan recycle. Jadi limbahnya itu memang tidak ada karena saya mendapatkan keuntungan loh dengan perputaran dari malam tadi. Jadi saya punya ongkos yang harus saya keluarkan untuk untuk membeli malam itu lebih sedikit. Sedangkan untuk limbah cair ini belum dirasakan mungkin ya Mbak ya keuntungannya seperti itu. Oke. Jadi artinya di lapangan Mbak Rina menemukan kalau kita ngobrol limbah, otomatis konsentrasi kita lebih fokus kepada pewarnaan ya, yang bikin gara-gara gitu ya. Oke. Iya, sejauh ini gitu sih Mbak. Saya kan masih belajar ya Mbak ya, disclaimer. Ya Mbak, berat banget ya captionnya Mbak. belajar dokter loh ya. Ya kan baru mulai batiknya Mbak. Lagi ya, ke Belanda gitu ya. Baik. Ini dapatnya Mbak. Sorry Mbak, kalau misalnya Mbak Rina lagi ngobrol sama katakanlah dosen, supervisor atau segala macam itu, melihat batik itu sejauh mana sih Mbak?
apa ketertarikan katakanlah orang Belanda ya seputar batik itu bagaimana? Kok sampai juga kemudian ada dukungan terhadap pengolahan limbah itu? Apakah batik cukup kondang di sana? Lebih ke heritage-nya atau lebih ke apanya? Karena pertama lebih ke heritage-nya ya Mbak ya, culture. Karena kan kalau ngelihat dari sejarahnya, karena salah satu chapter, salah satu bab yang saya kerjakan itu adalah tentang bagaimana narasi orang-orang menceritakan tentang batik. Jadi saya dan supervisor saya itu mencoba untuk menarik kesimpulan mengapa sih batik di Indonesia ini sangat menjadi identitas dari bangsa, menjadi identitas dari Indonesia itu sendiri. Ternyata itu ada kaitannya antara Belanda, terus antara sejarah Indonesia, sehingga itu menjadi menarik untuk kedua supervisor saya untuk lebih menggali lebih tentang batik itu, Mbak. Oke, jadi artinya di luar negeri pun secara worldwide batik itu ya cukup kondang ya. Iya Mbak, malah banyak buku yang saya perlukan itu saya bisa dapatkan di perpustakaan di Leiden ini lebih komplit dibandingkan ketika saya mencari di Indonesia, kadang-kadang agak sulit. Tapi kalau saya datang ke perpustakaan Leiden itu jadi kayak buku-buku yang tahun berapa juga bisa saya akses kayak gitu. Agak sedih-sedih gimana gitu ya Mbak ya, tapi ternyata apresiasi mereka terhadap buku-buku lawas itu lawas terutama terkait sama culture itu lumayan sangat tinggi Mbak kalau di sini begitu. Oke, nah itu teman-teman ya. Meskipun Mbak Rina itu membahas limbah yang sangat update sama kondisi sekarang, tapi ya literaturnya masih mesti kuat di literasi hal-hal yang sifatnya lawas, yang kuno ya, gitu ya. Iya Mbak, karena untuk ngecek perubahan produksi yang terjadi juga sih Mbak sebenarnya lebih ke arah situ. Apakah ada perubahan atau tidak? Oke. Silakan teman-teman mau nanya nggak seputar limbah juga nggak apa-apa, lebih ke heritage-nya. Karena kita itu malam ini lagi ada narasumber jauh-jauh dari Belanda. Monggo Dari Bandung silakan. Mbak. Oke. Ini teman-teman saya cek lagi. Nah, kami menunggu, ini dari Bapak atau Mas ya ini ya? Pak Wit Parta, Wit_Parta. Kami menunggu sistem pembuangan limbah sederhana untuk pengrajin kecil agar limbah bisa ditangani sejak awal, agar tidak terlanjur kebablasan kerusakan terhadap alam. Nah, ini Mbak, maksudnya gini, saya kurang tahu ya, Mbak Rina itu termasuk teknis membahasnya itu Mbak Rina termasuk teknis memberikan masukan seputar alat atau bahannya, ataukah lebih ke hanya mendeteksi permasalahannya aja Mbak ketika ke desa kemarin? Kalau saya itu lebih ke permasalahannya aja sih Mbak, tapi kan karena saya kemarin observasi langsung ke lapangan, saya juga melihat beberapa grup pembatik yang sudah melakukan pengolahan limbah secara fisik tadi yang menggunakan filter simple itu Mbak. Jadi beberapa grup itu sudah dengan bantuan itu kalau nggak salah LSM Yogyakarta. Jadi mereka dibiayai oleh LSM Yogyakarta, kemudian dibantu juga oleh Balai Besar Batik kalau nggak tidak salah. Jadi mereka memiliki tiga bak filter yang masing-masing filternya itu memiliki kayak ada kayak injuk, terus kayak pasir kuarsa, terus ada juga zeolit kayak arang gitu Mbak di setiap filternya. Kemudian jadi teknisnya itu jadi dari filter pertama, setelah difilter nanti akan masuk ke filter kedua, kemudian filter ketiga. Nah, filter terakhir itu airnya akan langsung masuk ke dalam tanah. Karena itu pun tadi saya mengecek air sumur. Jadi untuk mengecek apakah zat buangannya itu berbahaya atau enggak gitu. Jadi sekedar share hasil kemarin di lapangan mungkin bisa, tapi kalau teknis benar-benar yang detailnya itu mungkin bukan keahlian saya gitu Mbak. Oke, siap. Baik, itu tadi teman-teman. Jadi memang ternyata konsentrasi biologi lingkungan pun juga beragam ya. Jadi artinya mendeteksi permasalahan, kemudian memberikan solusi secara teknis, itu lebih kompleks dan lebih detail. Baik, terima kasih. Ada lagi nih Mbak Rina, sebentar. Dari Mbak atau Mbak ya? Mbak Mika_Akila.
penasaran sama recycle malamnya. Kira-kira bisa berapa kali? Kemarin waktu ke desa, Mbak, waktu ke tempat penelitian, apa konkretnya ketika merecycle malam itu bagaimana, Mbak? Artinya apakah kemudian sama pengrajinnya dibekuin lagi buat batik lagi atau bikin segala sesuatu produk yang berhubungan dengan limbah itu? Kebanyakan itu mereka melakukan recycle untuk digunakan kembali, Mbak. Jadi ada dua sistem dari beberapa pengrajin itu, ada yang mereka melakukan pengolahan recycle sendiri dengan mencampurkan dengan malam baru, kemudian memberikan zat-zat tertentu ke dalam malamnya. Ada juga yang mereka mempercayakan kepada pihak ketiga untuk melakukan recycle. Jadi nanti setiap bulan kalau tidak salah ada yang akan datang, atau setiap bulan apa 1-2 bulan ya Mbak ya, saya lupa, ada kayak pihak ketiga yang datang untuk mengambil malam yang sudah sisa malam itu kemudian ditukarkan dengan malam yang baru, begitu. Oke. Jadi itu tadi ya Mbak Mika dari Sekolah Akila, semoga menjawab. Jadi kira-kira itu recycle malamnya itu sistemnya itu untuk dipakai kembali gitu, dan kira-kira bisa berapa kalinya itu, bisa sampai 2-3 kali Mbak? Oke. Kalau nggak salah itu dari hasil itu. Gimana Mbak? Monggo Mbak. Iya Mbak, itu tadi sudah dijawab sama Mbak. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Apa namanya, permasalahan limbah batik ini ternyata ya, katakanlah dengan kondisi konsentrasi pembatikan yang katakanlah skala sedang ya, nggak terlalu heavy gitu ya. Nah nanti terus kalau misalnya Mbak Rina datang ke suatu tempat yang industri atau kegiatan batikannya lebih padat lagi, otomatis ancamannya akan signifikan dong, maksudnya berbanding lurus dong gitu ya Mbak, atau gimana ya? Mbak, maaf tadi ini kayaknya internetnya agak berputar-putar. Okay. Mungkin berhenti, apa bisa diulang Mbak? Iya. Jadi maksud saya kemarin kan Mbak Rina ketika meneliti di sebuah desa untuk kajian limbah itu kan otomatis kan berhubungan dengan jumlah pembatik ya, di mana yang Mbak Rina teliti kan istilahnya skalanya menengah lah istilahnya gitu. Artinya ketika nanti Mbak Rina harus meneliti di tempat industri batik yang lebih padat lagi, ancamannya lebih kompleks lagi kan gitu kan? Iya betul Mbak, betul sekali. Kemudian sempat kemarin juga ada kayak informasi terkait yang di Pekalongan, di daerah Pekalongan yang sempat terjadi airnya itu Mbak, ketika banjir airnya berubah warna. Nah pada awalnya itu saya mau melakukan komparasi antara di daerah Jogja, Solo, kemudian Pekalongan untuk melihat bagaimana sehingga ada perbedaannya seperti apa. Namun karena COVID, mohon maaf, jadinya nggak bisa dilakukan. Tapi itu merupakan hal yang menarik untuk kayak manajemen lingkungan, karena kan kok di Belanda itu lebih ke arah manajemen lingkungan ya Mbak ya, manajemen airnya sangat baik. Sehingga pada awalnya itu kita akan melakukan komparasi itu untuk mengetahui kira-kira teknologi seperti apa yang baik dan cocok untuk yang bisa jadikan solusi untuk setiap wilayah ini. Tapi ya itu Mbak, sayang karena waktu dan corona yang jahat itu, kenapa sih harus datang? Jadinya gagal itu rencana. Oke. Iya. Jadi artinya ini ya Mbak ya, masih menyimpan PR ya, maksudnya banyak banget Mbak, iya. Sangat tergantung di konsentrasi batiknya itu seperti apa gitu ya. Baik. Iya. Nah, kemudian kita sama-sama nih mendoakan Mbak Rina nih waktu live sekarang, semoga kuliahnya lancar. Amin. Penelitiannya yang paling penting kan kita juga kemudian tunggu kemudian hasil dari karena LPDP otomatis nanti juga akan menjadi menjadi milik atau bermanfaat buat Indonesia gitu ya. Kira-kira tuh nanti kita akan nanti kita akan nunggu seperti apa Mbak, kalau bayangannya dari Mbak Rina, tunggu ya, gue akan bikinin kayak begini-begini. Nah, itu seperti apa Mbak? Siapa tahu kan teman-teman ini banyak nih yang muda-muda juga Mbak Rina. Aduh. Sekarang tuh udah keren-keren jadi pengusaha batik semua gitu Mbak. Monggo silakan.
apa ya Mbak ya, mungkin kedepannya. Yang terlintas dari Mbak Rina gitu. Monggo Iya silakan. Mbak, sebenarnya concern saya itu salah satunya lebih ke regenerasi pembatik ini Mbak, karena kebanyakan dari kemarin itu kan penelitian saya itu lebih ke sustainability ataupun keberlanjutan batik di kemudian hari seperti apa. Nah, yang menjadi concern saya itu ternyata dari segi produksinya itu sendiri, regenerasi batik itu masih kurang. Jadi jika ada sensus itu Mbak, jumlah pembatik itu semakin berkurang. Dan kebanyakan dari pengrajin batik ini tidak menyadari bahwa skill mereka itu merupakan suatu skill yang sulit diperoleh. Jadi mereka kayak, saya cuma bisanya batik ya Mbak. Sedangkan menurut saya, Mbak itu tuh skill banget Mbak. Saya tuh coba nggak bisa Mbak. Jadi harus ada awareness juga yang membuat mereka itu kayak, saya ini punya skill dan saya ini punya, batik ini arts. Jadi bisa bisa terus apa ya, bisa terus berlanjut ke depannya seperti itu Mbak. Jadi macam-macam dari segi produsen ya seperti ini. Kemudian dari segi lingkungan seperti ini Mbak. Gitu. Oke. Jadi artinya kalau misalnya ada regenerasi batik, kemudian kita ngobrolin tentang limbah, otomatis mungkin apa ya namanya daya untuk memberikan solusinya kan lebih update gitu ya. Pakai style anak muda gitu ya, kemampuan untuk kayaknya nih ngolah batiknya lebih bisa akurat atau lebih kuat secara teknologinya dengan generasi yang lebih muda gitu ya. Dibandingkan kalau misalnya katakanlah pengrajin yang sudah pada sepuh kemudian membatik adalah bukan mikir ini itu, pokoknya ini batik gitu kan, lain juga dengan anak muda. Oke. Teman-teman Bisa silakan jadi kalau ke arah situ. Oke. Apakah ada yang mau? Oke, bentar. Tampaknya tidak ada, Mbak Rina. Saya thank you banget. Makasih Mbak. Sama-sama Mbak Rina, semoga lancar ya, sehat-sehat selalu ya Amin. di negeri Amin. orang. Amin. Tapi kerasan nih kayaknya Mbak Rina ya. Memang Lebih kerasan di Indo kok Mbak. jadi ini lebih untuk ilmu gitu ya, lebih untuk ini mencari ilmu. Tapi Mbak Rina bisa sampaikan nih sama teman-teman. Mungkin sekalian jadi closing statementnya Mbak Rina. Bagaimana sih teman-teman di Indonesia itu ketika menghargai batik, ataupun bagaimana supaya dapat bocoran dari Mbak Rina, di Belanda itu orang tuh mengapresiasi batik tuh sampai segini loh gitu. Monggo Mbak Rina. Ya, apa ya closing statement, terus saya nggak pandai nih ngurusin closing statement. Cuman kayaknya kalau Apalagi untuk orang yang teknik ya biasanya. cuman kalau di sini tuh sudah mulai banyak banget, kayak kan batik Belanda itu punya batik tersendiri ya Mbak ya, karena dari faktor historinya batik batik itu. Jadi di Belanda pun sudah banyak kayak apa ya, kayak pengusaha-pengusaha muda yang memang menjual batik dengan teknik membatik itu sendiri Mbak. Jadi banyak banget kayak misalnya kalau yang mau riset ataupun mau sekedar ya maksudnya melihat museum-museum batik yang perkembangan batik di Belanda itu sebenarnya banyak banget kayak apa chance-nya gitu. Jadi untuk riset sendiri sebenarnya masih luas, masih banyak yang PR kita masih banyak. Jadi ya ayo dicoba, semangat biar aku ada temennya. Oke. Jadi artinya di Belanda pun yang namanya membatik itu juga bukan sesuatu yang langka-langka banget ya, malah justru literasi atau kegiatan seputar itu cukup padat ya. Oke. Dari jam 9. Ini alarmnya udah mulai 1 jam Iya. kita. Terima kasih banyak Mbak Rina. Selamat belajar Makasih lagi. Mbak. Saya sudah Makasih sudah sini mengundang. 1 jam. Dari Makasih sudah mendengarkan Balita. Balita biasa batik. kalau yang hebat itu biasanya semakin tinggi semakin Nah, aku masih bawah, Mbak. Jadi Mbak Rina, kita akan tunggu ya, boleh ya nanti di-share hasil dari penelitiannya seputar Insya Allah. batik. Semoga dilancarkan studinya. Amin. Amin. Ya Allah. Terima kasih teman-teman juga, Makasih kawan-kawan Mbak. semuanya yang malam ini sudah gabung, sudah siap, sudah betah nyimak. Semoga membawa manfaat buat semuanya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mbak Rina. Waalaikumsalam. Makasih, Mbak. Yeay.